Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi selanjutnya dari mata kuliah akuntansi syariah dengan judul materi yaitu Akad Murabaha dengan dosen pengampu Dr. Wirmi Eka Putra SM, MSI, CIKN, LCS, RS. Baiklah, sebelum itu perkenalkan nama saya Fatmawati dengan NIM C1C020088. Dan selanjutnya itu pokok bahasan yang akan saya bahas di sini ada 5. Yang pertama itu pengertian akad murabaha, yang kedua itu jenisnya, dan ketiga itu dasar syariah, dan yang keempat itu perlakuan akuntansi PSAK 102, dan yang kelima itu ilustrasi. Baiklah, pengertiannya. Yang pertama itu pengertian, di mana pengertiannya itu adalah murabahah adalah transaksi penjualan barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan atau margin yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Dan pada dasarnya, murabahah adalah sebuah proses transaksi jual beli ketika harga asal dan keuntungan telah diketahui dan disepakati oleh kedua pihak. Baiklah, yang kedua itu ada jenis akad murabahah. Yang pertama itu ada murabaha dengan pesanan atau murabaha to the purchase order. Dalam murabaha jenis ini, penjual melakukan pembelian barang setelah ada pemesanan dari pembeli. Murabaha dengan pesanan yang dapat bersifat mengikat atau tidak mengikat pembeli untuk membeli barang yang dipesannya. Skema murabaha dengan pesanan itu seperti yang ada di layar dengan keterangan yang pertama itu melakukan akad murabaha, yang kedua penjual memesan dan membeli kepada supplier atau produsen, yang ketiga itu barang diserahkan dari produsen, yang keempat barang diserahkan ke pembeli, dan yang terakhir itu pembayaran dilakukan oleh pembeli. Dan yang kedua itu ada murabaha tanpa pesanan. Murabaha jenis ini bersifat tidak mengikat. Skemanya dapat dilihat dengan keterangan yang pertama itu melakukan akad murabaha, yang kedua barang diserahkan kepada pembeli, dan yang ketiga itu pembayaran dilakukan oleh pembeli. Yang ketiga itu dasar syariah akad murabaha. Sumber hukum akad murabaha itu ada 2, yang pertama itu Al-Quran dan yang kedua itu Al-Hadis. Di mana Al-Quran salah satunya itu, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan atau mengambil harta sesamamu dengan jalan yang tidak batil, jalan yang batil atau tidak benar, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan sukarela di antaramu. Quran surah 4 ayat ke-29. Dan al-hadis itu salah satunya itu ada 3 hal yang mengandung keberkahan jual beli secara tangguh, mukaradah, pemudarabah, dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah tangga bukan untuk dijual. Hadis riwayat Ibnu Majah dari Suhaib. Yang keempat itu perlakuan akuntansi PSAK 102. Dalam PSAK nomor 102 dinyatakan bahwa karakteristik murabaha sebagai berikut. Itu yang pertama itu murabaha dapat dilakukan berdasarkan pesanan atau tanpa pesanan. Murabaha berdasarkan pesanan dapat bersifat meningkat. Pembayaran murabaha dapat dilakukan secara tunai atau tangguh. Akad murabaha memperkenankan penawaran yang berbeda. Harga yang disepakati dalam murabaha adalah harga jual. Diskon yang terkait dengan pembelian itu dengan pembelian barang. Selanjutnya itu diskon atas pembelian barang diterima setelah akad murabaha. Penjual dapat meminta pembeli menyediakan agunan atas piutang murabaha, dan yang kesembilan itu penjual dapat meminta uang muka kepada pembeli sebagai bukti komitmen pembelian sebelum akad disepakati. Selanjutnya, jika pembeli tidak dapat menyelesaikan piutang murabaha, maka penjual dapat mengenakan denda. Yang ke-11 itu penjual dapat memberikan potongan pada saat pelunasan murabaha, dan ke-12 itu penjual boleh memberikan potongan dari total piutang murabaha yang belum dilunasi. Baiklah, dalam PSAK nomor 102 itu dinyatakan bahwa pengakuan dan pengukuran murabaha itu pada saat perolehan, pengukuran aset murabaha setelah perolehan, diskon pembelian aset murabaha, kewajiban penjual kepada pembeli atas pengembalian akan tereliminasi. Piutang murabaha diakui sebagai biaya perolehan aset murabaha ditambah keuntungan yang disepakati. Keuntungan murabaha, pengakuan keuntungan dilakukan secara proporsional atas jumlah piutang. Potongan pelunasan piutang murabaha yang diberikan kepada pembeli yang melunasi secara tepat waktu. Selanjutnya itu pemberian potongan pelunasan piutang murabaha, potongan ansuran murabaha, denda dikenakan jika pembeli lalai dalam melakukan kewajibannya, pengakuan dan pengukuran uang muka.
Dalam PSAK nomor 102 dinyatakan bahwa akuntansi untuk penjual itu sebagai yang pertama itu piutang murabah disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasi, margin murabah tangguhan disajikan sebagai pengurang, beban murabah disajikan sebagai pengurang. Dalam PSAK nomor 102 dinyatakan bahwa pengungkapan transaksi murabaha itu ada dua. Yang pertama itu penjual mengungkapkan hal-hal yang terkait dengan transaksi murabaha tetapi tidak terbatas. Harga perolehan aset murabaha, janji pemesanan dalam murabaha, pengungkapannya diperlukan sesuai PSAK 11. Pembeli mengungkapkan hal-hal terkait dengan transaksi murabaha tetapi tidak terbatas pada nilai tunai aset yang diperoleh dari transaksi murabaha, jangka waktu murabaha yang tanggung. Dan yang terakhir itu ada ilustrasinya. Dan ilustrasi ini terdapat dua, yaitu transaksi merubah tunai pesanan mengikat dan transaksi merubah tunai pesanan tidak mengikat. Contohnya dapat dilihat pada layar. Baik, sekian dari saya. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.